Saya undang jemaat bagi berdiri. Mari kita di saat teduh kita pusatkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hormat diberi. Dari bulan sampai sekarang.
Tuhan. Engkau urapi kami ya Tuhan yang akan mulai ibadah ini Tuhan. Engkau berkati kami yang ambil bagian di dalam melayani-Mu Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau ampuni akan dosa kesalahan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita dengan pujian kita bertemu lagi. Lanjutkan pujian kita dengan pujian Pilih Roh Suci.
saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Jemaat tetap berdiri, kita pujikan dengan saya pun. Kata kau bersertaku.
Shalom, selamat pagi. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana menikmati anugerah Tuhan. Minggu lalu kita belajar di dalam Khotbah pasal yang ke-6 bagaimana menikmati anugerah Tuhan. Nah, menikmati di sini bukan terus foya-foya, aku punya berkat sekian tak nikmati anugerah Tuhan, terus aku mau buat apapun, aku mau beli apapun supaya menyenangkan hatiku. Enggak. Bukan berarti kita juga harus menghabiskan segala yang kita miliki saat ini supaya kita bisa bersenang-senang, kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Nah, bagaimana cara menikmati anugerah? Bagaimana cara menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan? Karunia yang Tuhan berikan itu bukan hanya sekedar harta, keuangan, usaha yang berhasil, mungkin kita punya anak cucu yang berhasil, punya ladang yang luas, atau kita punya kekuasaan di situ. Bukan hanya sekedar itu. Nah, kita belajar bagaimana cara menikmati karunia Tuhan. Kita buka dalam Khotbah pasal yang ke-5. Kita mundur satu perikop. Khotbah pasal yang ke-5. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-19. Kalau versi HP itu ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Khotbah pasal yang ke-5 ayat 8 sampai yang ke-20.
Untuk yang buka di HP, tapi yang buka di Alkitab itu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Ini hanya perbedaan penomoran ayatnya. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara yang genap sampai ayat yang ke-19. Khotbah pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 19 firman Tuhan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang yang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlala menjaring angin? Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan adalah dalam kuasa Tidak sering dia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ini firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita mungkin bisa tenang, kita mungkin bisa merasa nyaman, kita mungkin bisa merasa aman kalau kita itu punya relasi yang banyak, terutama relasi yang memiliki kekuasaan. Kadang orang berpikir, aku mau jadi penguasa, aku mau jadi seseorang yang memiliki kuasa untuk memerintah supaya dia memiliki kekuatan. Nah, kalau kita melihat bagaimana korupsi itu ada bahkan di tingkat yang kecil, di tingkat RT, di tingkat desa, korupsi itu ada sampai ke tingkat negara yang lebih tinggi. Karena memang korupsi itu terjalin secara struktur. Jadi korupsi itu tidak serta-merta ada seseorang yang korupsi sudah selesai terus korupsi yang lain tak. Pengkhotbah mengatakan pejabat yang satu diawasi oleh pejabat tinggi yang lain. Kalau masa pengkhotbah ini sistemnya kerajaan, bagaimana di kerajaan ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Kalau dulu ada gubernur, kalau sekarang gubernur, bupati. Kalau dulu ya ada bupati, ada dirman, ada kepala dusun dan lain sebagainya. Ada jogoboyo yang masuk dalam pemerintahan. Ini saling mengawasi. Jadi pengkhotbah mengatakan jangan heran. Jangan heran itu bukan sesuatu yang wah.
heran di sini, terkejut. Kadang-kadang kita melihat, wah ada seorang ibu membuang bayinya di pinggir jalan. Hah? Kok bisa ya? Di khotbah beberapa video yang lalu di ibadah rumah tangga kita sudah bahas itu. Kenapa orang bisa setega itu? Kenapa orang bisa berpikiran sejahat itu? Karena pada dasarnya manusia itu jahat. Dan kadang-kadang orang yang miskin, orang yang tidak punya kekuasaan, orang yang tidak punya kuasa dalam kekayaan maupun dalam kedudukan sosial akan selalu ditindas, akan selalu dikucilkan, akan selalu dibuat kalah. Hal-hal yang berat, hal-hal yang wah aku malas kerjakan, biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang miskin. Bahkan ketika dalam mengurus hal-hal yang bersifat kepemerintahan pun yang miskin ini kadang diabaikan, kadang disendirikan, gitu. Kadang digantikan supaya lebih sulit dibanding yang memiliki kekuasaan. Kalau orang kaya datang ngurus surat-surat cepat, karena apa? Hormat dan segan. Apalagi punya pangkat, punya kedudukan di dalam pemerintahan atau di dalam instansi yang lain, itu akan lebih cepat, bahkan tidak usah datang, itu sudah diuruskan dan selesai. Bukan satu rahasia umum. Dan ini sudah ada sejak zaman pengkhotbah. Bahkan kalau kita baca siapa sih pengkhotbah ini, kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, kalau mengacu pada banyak penafsir yang mengatakan penulis pengkhotbah adalah Raja Salomo, bagaimana kita melihat Salomo itu hidup di dalam hikmat Tuhan yang begitu besar. Bahkan dikatakan tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada Salomo. Tetapi kerajaan Salomo pun mengalami hal yang demikian. Korupsi yang terstruktur. Kadang-kadang ketika kita memiliki kuasa, ketika kita memegang satu jabatan yang dapat memerintah, kadang membuat kita itu menjadi memaksakan kehendak kita, abuse of power. Kadang-kadang kita merasa, aku loh punya pangkat lebih tinggi, kamu harus turut. Kalau tidak hormat, bahkan ketika satu kali saya tidak langsung ditegur. Kalau ketemu atasan itu ya jangan cuek. Ketemu atasan itu ya kamu harus say hello, ya datang, menghormati, itu bentuk penghormatan. Kalau saya sendiri ketika saya repot, ya saya tidak akan repot-repot meninggalkan pekerjaan saya yang harus saya kerjakan hanya untuk menyapa selamat pagi, selamat siang, untuk apa? Menyapa orang yang lebih tinggi datang tetapi pekerjaan saya akan berantakan. Saya akan lebih mengutamakan pekerjaan. Nah, di sini kita belajar sebagai orang Kristen di pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-7, kita bagaimana menghormati Tuhan. Kita beribadah dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pendekatan diri kepada Tuhan itu juga diwujudkan, dinyatakan bagaimana kita bisa berelasi dengan sesama kita. Kita melihat Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak memaksakan kehendaknya pada kita, Tuhan yang memberikan kita ruang sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan diri kita. Demikian pun ketika kita memiliki satu kuasa, ketika memiliki satu kekuatan, satu kekayaan yang kita bisa mengarahkan orang lain, kita bisa mengarahkan mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Bukan ada beberapa orang yang sok berkuasa gitu. Wah ini kamu harus ikutin aku karena aku ketuamu. Bahkan tidak boleh dibantah. Ini yang tidak selaras sama Tuhan. Lalu di ayat yang ke-9, ayat 9 itu masih masuk ayat yang ke-9, 10 sampai yang ke-17 itu bagaimana orang
mengejar kekayaannya, bagaimana orang mengejar kepuasan dirinya tanpa melihat Tuhan. Mungkin ketika kita hidup di dalam kekurangan, kita merasa, wah enak ya, aku jadi orang kaya, aku mau lakukan apapun, aku mau kerja sekeras apapun supaya jadi orang kaya dan aku bisa membantu ini, membantu itu, membantu ini. Bahkan tidak sadar, ketika kita dalam kesusahan kita bisa bernasar kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau beri aku lebih karunia hikmat, berkat yang lebih, usahaku maju, aku akan bagikan ini untuk Tuhan. Atau mungkin aku akan bagikan sebagai apa yang hasilku untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita di dalam kesulitan, di dalam kekurangan, kita mudah mengatakan itu. Tapi bagaimana kita di dalam kelimpahan? Kita mungkin akan disibukkan dengan segala pekerjaan kita. Kita akan disibukkan dengan segala aktivitas kita. Bahkan kita akan lupa bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Tidak jarang kita malah bekerja keras, banting tulang. Kita memikirkan bagaimana konsumen kita memikirkan bagaimana pekerjaan kita hari ini selesai, bagaimana kita memikirkan atasan kita berpikir tentang kita. Tapi kenyataannya kita lupa akan Tuhan. Makanya di pasal ayat 9 dikatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan usaha, yang mendasari kita itu apa? Apakah kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Kita bekerja sebagaimana kita bekerja mencukupkan diri kita, tanpa kita lupa bahwa Tuhan juga bekerja di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Atau kita bekerja hanya supaya kita mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, tanpa mau tahu bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Akar segala dosa, maksud akar dosa itu bukan bagaimana kita banyak uang, bukan bagaimana kita bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang. Yang menjadi dosa buat kita adalah kita cinta uang. Kita mengharapkan segala cara supaya kita dapat uang, dan kita lupa siapa pemberi uang. Kita lupa siapa yang memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja mendapatkan uang. Kita lupa siapa yang membimbing kita supaya kita bisa menguasai bidang kita dan menghasilkan uang. Kadang kita berpikir, wah, aku kerja karena otak aku sendiri. Aku kerja banting tulang, aku berangkat pagi, pulang sore, aku ngajar anak-anak karena kemampuan. Tanpa Tuhan, adakah kesempatan itu? Tanpa Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita, adakah kita memiliki waktu untuk melakukan itu? Orang semakin kaya, semakin banyak uang, itu akan semakin repot dan semakin sibuk. Bahkan semakin khawatir akan apa yang dimiliki. Bahkan kekayaan itu pun bisa membuat anak cucunya menjadi tidak rukun satu dengan yang lain. Kalau didasarkan pada cinta uang, dengan kekayaan itu pun bisa menghancurkan keluarga ini. Kita mungkin yang hidup lebih dari 40 tahun, 50 tahun gitu ya, melihat bagaimana orang-orang dulu yang paling kaya di tempat kita tinggal, bagaimana sekarang. Orang yang memiliki lahan yang luas dulu di tempat kita tinggal, apakah sekarang juga masih memiliki lahan yang sama? Ataukah malah berkurang? Jadi yang sama seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Kalau kita hanya mengejar uang, kita mengejar kekayaan itu tidak akan bertahan. Karena setiap kita menjadi kaya, akan selalu ada orang yang lebih kaya dari kita. Semakin banyak uang kita, semakin tinggi kekuasaan kita,
ketika menjadi presiden pun, satu kekuasaan tertinggi di sebuah negara, dia pun harus tunduk pada kekuasaan tinggi yang lainnya. Kalau kita mengejar itu, kita akan selesai. Kita mau hidup 100 tahun, kita mau hidup 1000 tahun, tidak akan pernah terlaksana. Kenapa? Kalau akar daripada yang kita kerjakan adalah cinta. Ini kadang-kadang yang menjadi dilema. Apakah tidak boleh bekerja? Apakah tidak boleh kita mencari uang? Kalau tidak boleh cari uang, ya kita miskin semua. Kita boleh bekerja semaksimal mungkin, bekerja mati-matian, bekerja pagi, sore. Istilahnya kalau lagunya Peter Pan itu kepala jadi kaki, kaki di kepala, kepala di kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Selama yang menjadi tujuan kita bukan cinta atau uang. Ada hal yang mengharuskan kita untuk bekerja sampai nggak istirahat. Ada satu momen bagaimana kita bekerja saking beratnya, saking banyaknya. Tapi apakah ketika kita bekerja terus-terusan, kita bisa menikmati pekerjaan kita? Kita bekerja rutin seperti itu, mungkin penghasilannya lumayan. Apakah kita akan selalu menikmati pekerjaan kita? Kalau saya sebelum bekerja itu, wah enak ya, saya sudah dapat kerjaan. Sudah dapat kerjaan, sangat bahagia sekali. Kenapa? Kalau dapat kerjaan otomatis dapat uang. Tapi ketika bekerja 1 minggu, 2 minggu, aduh ternyata susah sekali bekerja. Mending saya nggak kerja, saya istirahat di rumah. Ternyata susah sekali kerja, apalagi mengajar. Lalu setelah lewat setengah tahun, saya mulai menikmati pekerjaan karena sudah biasa. Lama-lama bosan. Saya bilang sama anak-anak, kalau kamu bosan ke sekolah, saya juga. Ada momen saya bosan untuk datang pagi-pagi mengajar, pulang sore dengan rutinitas yang sama. Saya pernah ceritakan bagaimana saya bosan untuk selalu melakukan aktivitas yang sama. Pagi jam 4 bangun, setrika, persiapan berangkat sekolah jam 6 pulang 10 berangkat sekolah, nanti jam 2:30 pulang lagi, istirahat, tidur sebentar. Selalu seperti itu Senin sampai Jumat. Saya sempat bilang sama istri, aku bosan. Bukan capek sih, bosan. Karena nggak ada sesuatu yang baru. Ketika kita sudah menyadari itu dan kita ingat ada anugerah Tuhan, bisa menikmati. Kalau kita kejarannya uang, kita kejar cinta akan uang dengan segala hal yang kita kerjakan tidak pernah selesai. Mau dapat gaji sebulan 10 juta sama gaji sebulan 2 juta, hasilnya pun akan sama. Sama-sama pusing untuk mengelolanya. Kalau penghasilan 2 juta sebulan, kita akan pusing bagaimana mencukupkan itu untuk 1 bulan berikutnya. Kalau penghasilan lebih banyak, kita akan pusing, loh kok cepat sekali habisnya. Karena keinginan kita tidak akan pernah berhenti. Sehingga kita tidak bisa menguasai diri. Kita tidak bisa ingat anugerah. Segala jeripaya kita itu sia-sia. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan, setinggi apapun pendidikan, akan sia-sia. Setelah mati nggak akan ditanya kok. Tadi kamu waktu hidup jabatanmu terakhir apa? Presiden. Oh ya sudah, nggak usah
hakimi lagi langsung masuk surga. Enggak. Ketika orang mati semua sama aja. Dan kita lihat pengkhotbah di pasal yang ketiga, bagaimana orang bodoh dan orang pintar, orang berhikmat itu sama-sama mati. Orang kaya, orang miskin, orang jabatan tinggi, kalau mati ya diperlakukan sama. Meskipun tempatnya ya berbeda. Karena uang boleh bisa membuat satu tempat yang lebih baik. Tidak ada. Toh dimakan rakyat juga. Mau kita mati diberi peti harga 1 miliar pun di dalam kubur ya orang tidak akan lihat wah petinya bagus. Enggak. Kita mau kejar apa? Kita kejar uang, kita kejar kekuasaan, tidak akan ada habis. Ketika mati pun tidak ada guna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayat 17 sampai 19. Khotbah mengatakan, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek. Jadi pengkhotbah sudah menekankan begitu ya. Orang yang makan, minum, dan bersenang-senang di bawah dengan jerih payahnya di bawah matahari selama dia hidup di masa hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sudah masa hidup yang pendek, ditambah lagi yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Kalau di awal dikatakan kita menikmati karunia Tuhan, bukan berarti kita berfoya-foya dengan apa yang kita miliki, enggak. Tapi kita bisa menikmati yang menjadi bagian kita. Dari apa yang kita punya, itu ada bagian yang dititipkan Tuhan untuk pekerjaan yang lain. Dan kita bisa menikmati bagian kita di dalam kasih karunia Tuhan. Khotbah mengatakan, yang kuanggap baik dan tepat ya. Kalau kita lihat bagaimana orang miskin berjerih payah ditindas, orang kaya berjerih payah melakukan kekayaan, tapi kekayaannya tidak ada artinya. Dia bekerja setinggi mungkin, dia bekerja sebiar mungkin hingga kaya, tapi tidak menyelamatkan dia. Dan dikatakan orang kaya pun akan ditimpa kemalakan. Khotbah mengatakan, yang paling baik, yang kuanggap baik dan tepat ya, orang yang makan dan minum bersenang-senang dalam jerih segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidupnya yang pendek, yang dikaruniakan Allah. Sebab itu menyadari bahwa bagian kita adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Bagian kita adalah melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bagian kita adalah bersyukur atas karunia Tuhan yang dibagikan kepada kita. Bagian kita adalah mengingat bahwa setiap jerih payah yang kita kerjakan, jerih payah yang kita lakukan adalah karunia Tuhan. Lalu di ayat 19-18 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payah. Mungkin orang bisa menjadi kaya, orang bisa memiliki kekuasaan, tapi tidak banyak orang yang bisa menikmati. Kita jadi kaya sekali, tapi kita tidak bisa menikmati kekayaan apapun. Kita tidak bisa menikmati hubungan dengan keluarga. Ya ada artinya. Kita punya uang 1 triliun pun, kalau kita tidak bisa menikmati, hanya akan menjadi kekecewaan, akan hanya menjadi kesengsaraan. Kalau lihat orang-orang kaya, saya pernah beberapa kali dengar podcast cerita orang kaya itu melihat tukang becak yang bisa tidur di becaknya itu
melihat, wah bahagia sekali ya tukang becak bisa menikmati tidur di becaknya itu dengan pulasnya di pinggir jalan raya yang motor lalu lalang, dia tetap bisa tidur tanpa khawatir uangnya dicuri. Dia tetap bisa menikmati tidur di situ. Orang kaya, orang yang tidak kekuasaan lebih, untuk tidur aja dia bisa bersyukur. Bahkan ketika Presiden Jokowi menjabat perdana presiden, dia anak buahnya berkata presiden itu tidur ketika di perjalanan, menyempatkan diri untuk tidur di mobil ketika perjalanan. Semakin banyak kekuasaan yang kita emban, semakin banyak pekerjaan yang kita ambil, semakin kaya kita, akan semakin sulit untuk menikmati kekayaan. Kenapa? Karena kita selalu dikejar waktu, karena kita selalu dikejar oleh kesempatan, sehingga kita melupakan hal yang jadi bagian kita, menikmati jeripaya. Sulit. Di ayat 19, tidak sering dia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan. Orang yang bisa menikmati anugerah Tuhan, orang yang bisa menikmati karunia Tuhan, tidak mengingat lagi masa lalunya seperti apa, dan dia tidak khawatir lagi akan masa depan. Karena apa? Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, ada Tuhan yang sudah menyediakan. Bukan berarti ya sudah Tuhan sediakan, aku ya nyantai aja, malas-malasan. Enggak. Pengkhotbah mengatakan berjerih payah dan menikmati hasil jerih payah di dalam kasih Allah. Kalau kita tidak mau berjerih payah, ya jangan berharap menjadi kaya. Kalau kita tidak mau berjerih payah, jangan berharap kita memiliki kekuasaan. Kalau kita tidak mau jerih payah, jangan berharap kita bisa memiliki apa yang kita inginkan. Ya kita akan menikmati penindasan, kita akan menikmati ketidakberdayaan kita. Kenapa? Karena kita tidak mau jerih payah. Tapi ketika kita berjerih lelah, ketika kita bekerja dengan jerih payah kita, dan kita bisa menikmati jerih payah itu karunia. Itu berkat. Di beberapa waktu yang lalu, istri mengeluhkan migrain sebelah. Lalu kami check up ke Ramdhani, periksa di Ramdhani. Kenapa kok jauh di Ramdhani di Kesamben? Jauh ya, karena itu yang murah menurut kami, meskipun perjalanan jauh. Lalu di sana didiagnosa sama dokternya. Ada diagnosanya tumor di hidungnya karena ada bulatan kecil di lubang hidung. Ya sudah didiagnosa dokter, tumor. Ada yang mungkin senang ya, ada yang senang nggak? Oh ya aku dapat tumor, dapat tumor. Teman enggak. Ada kekhawatiran juga. Istri sempat khawatir, kalau begini bagaimana kalau begitu ya. Biasanya tanggapi aja dengan ngapain. Belum tentu juga. Ya kalaupun sakit ya sudah nikmati sakitmu. Di tempat tidur istri bilang, aku kalau begini begitu karena sakit ini bagaimana. Ya terus mau apa? Ya nikmati sakitmu. Tuhan pasti. Saya juga mikir kalau sakit beneran dan tumor beneran ya saya yang repot juga sih. Tapi ya mau apa? Kita mau tolak, wah tidak boleh Tuhan, kita tidak bisa. Kalau Tuhan sudah putuskan seperti itu ya mau apa? Kita hanya bisa berusaha. Lalu kita diberi rujukan ke rumah sakit. Dilihat harga check up rumah sakit lumayan. Rujukan tidak diterima di Ramdhani karena bukan paskes pertama. Ya terpaksa lah tunda sebentar ke puskesmas. Puskesmas tidak bisa beri rujukan langsung, bukan tidak bisa, tidak mau. Harus periksa dulu dengan penyakit yang sama beberapa kali. Wah ini kalau terlambat
bisa nahan gitu ya, bisa tambah parah. Akhirnya putuskan tanya, Ramdhani bisa nggak ubah paskes gitu ya? Bisa. Akhirnya kami ubah paskes ke Ramdhani. Jauh sih memang. Cuman menurut kami pelayanan yang cepat begitu dan murah. Anak-anak kotor cabut gigi aja cuma 40.000 dokter, dan kalau BPJS gratis. Akhirnya kami ke Ramdhani pindah paskes satu ke sana dan diberi rujukan. Lalu setelah rujukan bisalah ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu sudah, karena bawa anak 2, saya pikir kalau rumah sakit nanti antrinya banyak orang, saya tidak bawa anak. Saya tidak antar, istri masuk sendiri, ya saya daftar sendiri ya, saya kasih anak-anak. Baru di WA, di sini sepi, aman. Baru saya antar untuk cek. Di rumah sakit check up pertama tidak bisa putuskan ini tumor atau bukan. Di diagnosa pertama telinganya berlubang. Jadi gedang telinganya itu sobek berlubang. Diobati dulu. Diobati dulu seminggu. Check up lagi. Diselesaikan dulu alerginya. Jangan-jangan karena bekak itu karena alergi dan karena gedang telinganya sobek. Check up lagi. Diberi obat untuk bersihkan alergi, menyembuhkan alergi supaya jelas. Sempat khawatir, ya namanya orang kena sakit tumor, didiagnosa tumor bukan penyakit yang kecil. Kalau cuma batu pilek, ya obat sakit, bull dressing itu selesai. Udah. Jalani dengan bersabar. Kamu memang harus operasi tumor, sudah berjalan. Check up kedua, check up ketiga, 3 kali check up. Nah, ini bukan tumor, kemungkinan banyak alergi. Dari situ bisa bersyukur, puji Tuhan. Dan Tuhan pun memberikan jalan yang sesuai. Dokter yang memeriksa pun dengan jelasnya menjelaskan, dia pun dengan telaten melihat penyakit itu, tidak asal-asalan terus kamu diberi obat seperti yang di puskesmas, diberi obat selesai, enggak. Tapi dia pertimbangkan juga dokternya obatnya yang cocok untuk ini, dan harganya pun ketika saya cek di pasaran pun ya cukup lumayan. Dan kami tidak keluarkan uang. Itu juga karunia Tuhan, anugerah dari Tuhan. Ketika sakit pun kita bisa melihat ternyata oh ya ada kemudahan, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan yang lain. Misalnya anak saya kenapa tidak tinggi-tinggi atau sulit untuk gemuk, di sana saya bisa tanya bagaimana periksa ke tumbuh kembang anak. Dan kalau BPJS ya bisa. Kita bisa menikmati. Meskipun sakit, ketika kita menikmati, Tuhan bekerja. Ketika sakit kita masih bisa melihat karunia Tuhan. Tuhan pun bekerja. Bagaimana kita harus bekerja? Bagaimana kita harus melakukan? Dan Tuhan sudah sediakan. Kalau kita hanya menunggu, Tuhan sudah sediakan, kita menunggu tanpa hasil jeripaya kita tidak akan bisa menikmati anugerah Tuhan ini. Kita tidak akan bisa menikmati karunia Tuhan ini. Tapi ketika kita sibuk mengejar apa yang sudah Tuhan sediakan itu, dan kita lupa menikmati karunia Tuhan itu, kita akan tidak bisa menikmati Tuhan. Kita akan tidak bisa menikmati hidup kita, bagaimana hidup kita boleh damai sejahtera dengan Allah. Meskipun dalam banyak hal, banyak kesulitan, tapi sedikit kekhawatiran ada. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan menyediakan, dan Tuhan sumber berkat dan karunia. Kalau kita bisa menikmati karunia Tuhan, mudah tapi susah. Ketika kita tidak punya pemikiran takut akan Tuhan,
kita tidak punya kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah kasih karunia. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur boleh kami naikkan di hadirat Tuhan. Bapa, ajarlah kami untuk mengejar setiap hal yang Tuhan sediakan bagi kami, mengejar cita-cita kami, mengejar keinginan kami, mengejar impian kami. Tetapi lebih daripada untuk Tuhan, ajarlah kami untuk bisa tetap menikmati karunia Tuhan, untuk bisa di dalam kami mengejar segala keinginan kami, mengejar segala cita-cita kami, mengejar segala impian yang kami impikan. Tapi kami boleh melihat bahwa semua itu adalah karunia Tuhan. Tanpa karunia Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami akan kesulitan mencapai semua itu. Bahkan ketika kami di dalam permasalahan, ketika kami di dalam kesulitan, ketika kami dalam sakit penyakit, kami boleh melihat bahwa itu adalah karunia Tuhan. Dan kami boleh menikmati itu di dalam Tuhan tanpa kami memiliki kekhawatiran yang lebih besar, karena kami percaya Tuhan menyediakan. Dan ajarlah kami juga untuk mengejar yang ketersediaan daripada Tuhan itu dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Sehingga di dalam kesulitan kami pun kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada Tuhan yang beserta dengan kami, ada Tuhan yang ikut campur tangan di dalam setiap kelemahan kami, di dalam setiap kesulitan kami. Bapa, ajarlah kami untuk mengerjakan bagian kami dengan sebaik mungkin. Dan ajarlah kami juga untuk mengerjakan bagian kami untuk Tuhan sebaik mungkin, dengan penuh hormat dan terlebih daripada itu Tuhan, ajarlah kami menghormati Tuhan sebagaimana kami selayaknya seorang hamba menghormati Tuhannya, seorang hamba menghormati penolongnya, seorang hamba yang menghormati penyelamatnya, yang memberikan segala kasih karunia-Nya untuk kami. Tuhan, sekali lagi ingatkan kami ketika kami mengejar apa yang kami inginkan tanpa kami melihat Tuhan. Ajarlah kami itu, tegurlah kami Tuhan, dan ingatkan kami juga bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami, segala sesuatu yang sudah kami peroleh, ada ujian dari Tuhan. Bagaimana kami harus menggunakannya, bagaimana kami harus menggunakannya di hadapan Tuhan. Dan segala yang kami miliki, segala yang kami kejar, segala hal yang kami capai saat ini, kami boleh pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan boleh melihat kami, bagaimana kami mengutamakan Tuhan, bagaimana kami memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekali lagi, ampuni kami. Kami manusia berdosa ini dan kadang sering lupa akan kasih Tuhan, sering lupa akan karunia Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan sekali lagi mampukan kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang kami ada, baik itu kelimpahan, baik itu kelebihan, baik itu kebahagiaan, maupun kesakitan ataupun ujian dan percobaan yang kami tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tetap bisa bersuka cita dan menikmati semua yang di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
hidup ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati ya Tuhan apa yang menjadi bebannya ya Tuhan. Dan segala sesuatunya Tuhan dan bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya apa masalahnya dan yang jadi segala yang dihadapinya Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya pemerintahan dalam mengatasinya Tuhan. Kami serahkan pada segala sesuatunya yang kami kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu persembahan yang bertugas dipersilakan kita sambut, kita iringi dengan pujian hitung pertama. Tuhan menimpa hati jadi tak mudah putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau terjenam ada karyanya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan berkirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami ya Tuhan, sebagai ucapan rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau kuduskan persembahan ini dan dapat menjadi salah satu alat untuk memperluas kerajaan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah berikan maupun yang belum ya Tuhan, dan juga orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya Kau menyertai di setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya yaitu doa berkat. Kami silakan kepada Ibu Mary. Terima kasih untuk Anda berdiri. Kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Di akhir ini Tuhan, biarlah setiap pelayanan yang kami berikan, sikap hati kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, setiap pujian kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah semuanya itu sebagai persembahan kami berdoa harum di hadapan Tuhan.
kasih Tuhan selama kami beribadah. Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa melindungi kami, Tuhan senantiasa memimpin jalannya ibadah kami, mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Dan di atas segalanya ya Tuhan, di atas hormat, kemuliaan, dan akhir. So kami pulang ya Tuhan, kami menjadi menerima berkat daripada Tuhan, seluruh berkat yang Kau berikan bagi umat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan berikan kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.